Hai Visioners, siapa yang pengen brandnya berkolaborasi dengan Call? Bukan dong, salah. Tapi Call alias Key Opinion Leader. Kenapa banyak orang berlomba-lomba bikin konten sekarang? Karena seperti ada pepatah yang berkata, di zaman sekarang orang lebih memperhatikan siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan. Sebegitu berdampaknya loh Key Opinion Leader dalam mempengaruhi keputusan yang diambil oleh orang lain. Tapi kita nggak bisa asal juga menaruh wajah dari KOL ke wajah suatu brand. Nah, gimana sih caranya memilih KOL yang tepat? Yuk, find out this new perspective. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, gimana caranya memilih KOL yang tepat untuk bisnis kalian, ada baiknya kita samain dulu nih persepsi satu sama lain. Apa sih call itu? KOL adalah individu yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam industri atau suatu komunitas tertentu. KOL sendiri biasanya memiliki banyak banget followers di media sosial dan dianggap menjadi sumber informasi yang terpercaya. Lalu, kenapa sebegitu pentingnya eksistensi mereka? Call memiliki pengaruh yang kuat sih dalam mempengaruhi konsumen dan dapat membantu kesadaran merek atau yang biasa kita sebut dengan brand awareness. KOL juga bisa memperluas jangkauan pasar, audiens-audiens yang mungkin sulit buat kita jangkau. Misalnya nih, ketika basis brand kita ada di Surabaya, tapi kita ingin menjangkau pasar kita yang ada di Jakarta. Daripada kita capek-capek keluar bensin, tenaga, waktu, uang untuk mengirim diri kita sendiri ke sana, alternatif yang efektif adalah berkolaborasi dengan call yang berbasis di Jakarta sana, agar ia dapat mempromosikan produk kita, misalnya seperti membuat video review agar ditonton oleh pengikutnya yang ada di Jakarta sana. Nah, kalau itu adalah salah satu contoh bagaimana KOL bisa berpengaruh untuk brand kita, ada lagi nih Visioners, contoh kegiatan lainnya. Brand bisa mengundang para KOL untuk menghadiri event yang sedang kita jalankan. Nah, bakal menarik nih jika KOL membuat video review, rekomendasi, atau semacamnya untuk brand kita secara on the spot. Karena KOL menampilkan experience atau pengalaman langsung dengan brand kita. Otomatis nih, followernya juga bakal ikut percaya dan tertarik nih untuk mencoba brand kita. Namun perlu diingat nih Visioners, nggak serta-merta kamu berkolaborasi dengan KOL, produkmu bisa bakal pasti melonjak dengan cepat. Semuanya pasti butuh proses. Dan pastinya, kalau kita bahas KOL nih, pasti diawali dengan pertimbangan pemilihan KOL yang tepat. Karena pemilihan KOL ini sangat krusial untuk kesuksesan dari kampanye brand. Kita perlu tahu nih, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih KOL. Yang pertama ada faktor relevansi. Nah, coba pikir, orang bakal lebih percaya untuk mendengarkan fakta-fakta tentang astronomi, fakta-fakta tentang planet, tata surya, bintang-bintang dari ahli astronomi daripada dari dokter gigi. Tapi sebaliknya juga, orang nggak mungkin berkonsultasi soal gigi mereka sakit atau gusi mereka berdarah kepada ahli astronomi dong. Pasti mereka berkonsultasi pada dokter gigi. Begitulah ilustrasi pentingnya memilih KOL berdasarkan relevansi profesi mereka dengan bidang brand kita. Untuk brand kecantikan nih, tentunya memilih KOL yang peduli dengan penampilan mereka dan expert di bidang kecantikan. Nah, untuk brand food ini, brand makanan, pilih yang suka memasak, chef, ahli memasak, suka kuliner, atau memiliki kepekaan tinggi terhadap rasa, makanan, dan minuman. Kira-kira bidang bisnis kamu sudah tahu belum KOL seperti apa yang cocok untuk memasarkannya? Kedua, faktor pengaruh. Karena menjadi sorotan publik, seorang KOL nggak cuma bertanggung jawab untuk memproduksi konten-konten yang menghibur atau mengedukasi. Namun KOL juga bertanggung jawab langsung terhadap sikap dan gaya bicaranya. Nah, ada nih KOL yang memang personal brandnya komedi, dari gestur dan gaya bahasanya. Ada juga KOL yang personal brandnya serius dan profesional. Kamu juga harus menentukan
mana yang sesuai dengan brand kamu. Jangan sampai ketika brandmu sudah disetel anggun dan berwibawa sejak awal, tiba-tiba didemonstrasikan dengan cara yang cengengesan atau komedi. Atau sebaliknya, jika brand kamu sudah fun dari awal, mendadak diekspos oleh KOL-nya kaku, resmi, profesional. Hal seperti itu bakal berpengaruh kepada segmentasi kepada audiens. Karena kalau sebuah brand dibawakan dengan karakter yang nggak mereka inginkan dari awal, mereka bakal unfollow atau ogah kenal brand itu lebih dalam. Ketiga, faktor kualitas konten. Karena memang kebutuhannya adalah produksi konten, KOL yang berkualitas pasti memperhatikan visual dari kontennya juga. Kamu dapat riset nih, gimana KOL-KOL itu sudah mengupload konten-konten mereka di media sosial. Bagaimana mereka cara ngambil video, bagaimana mereka menyampaikan keunggulan dari suatu brand, bagaimana mereka bisa persuasif mengajak orang untuk mencoba suatu brand itu. Kalau cara-cara itu menurut kamu sudah seret dan sudah sesuai dengan brand kamu, kemungkinan besar KOL tersebut adalah incaran yang tepat. KOL yang secara kreatif membuat soft selling dengan storytelling sebelum akhirnya mempromosikan produk yang ia akan gunakan, biasanya lebih mudah untuk menarik audiensnya untuk ikutan membelinya. Karena nilai atau value dari produk tersebut secara nggak langsung sudah disampaikan dan membuat orang tertarik. Yang keempat adalah faktor jangkauan audiens. Ada beberapa tingkatan dari KOL. Mulai dari nano yang memiliki jumlah pengikut di bawah 5.000 orang. Biasanya nih bisa ditemukan di sekitar kita. Nah, mikro ini yang mungkin lebih terkenal lagi, yang memiliki jumlah pengikut 5.000 hingga 30.000 orang. Nah, yang makro memiliki pengikut 30.000 hingga 100.000 orang. Dan yang paling besar nih, yang mega memiliki pengikut 100.000 hingga jutaan orang. Ini satu negara kenal nih dengan orang ini. Tapi perlu dicatat ya, nggak melulu KOL dengan jumlah pengikut terbanyak bakal efektif menjangkau audiens dari brand kamu. Justru, kadang beberapa brand besar menggunakan KOL yang nano, yang followernya di bawah dari 5.000 orang untuk menjangkau audiens yang lebih kecil. Audiensnya adalah orang-orang terdekatnya, seperti keluarga, teman, atau biasa kita sebut dengan everyday people, orang-orang di sekitar kita lah. Sehingga konten mereka cenderung relevan dan dapat dipercaya. Kemudian, mikro dan makro KOL, mereka efektif untuk menyebarkan brand awareness ke lebih banyak lingkup. Sedangkan yang mega influencer sudah punya niche-nya sebagai public figure ternama sejak lama. Mereka efektif dalam meningkatkan brand awareness, namun sangat kurang ketika membicarakan tentang engagement rate. Biasanya hanya sekitar 1%. Jadi, pikirkan dengan matang-matang tier KOL mana yang akan kamu pilih sebagai wajah dari brand kamu. Semua tergantung dari objektivitas brand kamu. Apakah untuk brand awareness yang besar, engagement rate yang besar, atau sales yang besar. Kelima adalah faktor budget. Ingat, jangan sampai tekor duluan di awal karena sibuk mengalokasikan modal untuk bayar KOL. Modal bisnis rintisan sebaiknya diputar dulu untuk produksi, distribusi, promosi, dan evaluasi. Jika berat di salah satu aja, bayarin KOL untuk promosi, sirkulasi bisnis nantinya nggak bakal sehat dong. Jadi, dengan adanya KOL, tentu exposure brand akan naik di tengah audiens yang luas. Itu merupakan suatu pijakan untuk meningkatkan konversi berupa sales di kemudian hari. Tapi perhatikan beberapa faktor krusial tadi ya, agar dapat menyesuaikan KOL yang tepat untuk karakteristik brand kamu. Jadi, apakah kamu sudah tertarik nih untuk mencari KOL untuk wajah brand kamu? Kalau kalian masih bingung dengan cara marketing dan branding yang jitu, langsung cus hubungi kami melalui DM Instagram @vision.studio. Kami bakal bantu dari awal hingga eksekusinya. Jangan lupa follow ya. Ngobrolin terus soal marketing, branding, dan desain di channel Vision Studio, dan kalian akan menemukan visi brand kalian yang sesungguhnya. Like, comment, and share video ini jika bermanfaat ya. See you on the next video, Visioners. Bye!